Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kalabar Mardika, pengajar PLP dari UNES yang akan mengajar kalian beberapa minggu ke depan. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di masa pandemi ini, walaupun pembelajaran dilakukan secara daring, saya harap kalian semua tetap semangat dalam melakukan pembelajaran ya. Dan jangan lupa kalian juga tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun, baik itu memakai masker, menjaga jarak, dan juga jangan lupa mencuci tangan. Oke, materi kita pada kali ini adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, tujuan kita dalam pembelajaran ini yaitu mengetahui karakteristik dari flora, fauna, dan alam benda yang ada di Indonesia. Bagaimana kalian juga nanti akan menggambar flora, fauna yang ada di Indonesia. Dengan begitu kalian ada di Indonesia. Nah, seperti contohnya bunga rafflesia, bunga bangkai, komodo, dan juga cendrawasih. Dalam pembelajaran kali ini, walaupun kalian belum pernah melihat flora fauna ini, kalian bisa mengamati, kalian bisa mengidentifikasi bagaimana karakteristik dari flora fauna ini, walaupun kalian belum pernah melihatnya secara langsung. Nah, dalam menggambar, sebenarnya di SD kalian sudah ada pelajaran menggambar. Namun, di SD kalian belum mengamati secara langsung, kalian hanya menggambar secara imajinatif. Misal kalian diberi tugas untuk menggambar bebas, nah kalian hanya mengekspresikan apa yang ada di pikiran kalian. Namun di SMP ini, di kelas 7 ini, kalian akan menggambar dengan mengamati objek terlebih dahulu, sehingga kalian bisa memperkirakan bagaimana karakteristik masing-masing flora fauna, karena setiap flora fauna itu pasti memiliki karakteristik masing-masing. Kita pahami dulu apa pengertian menggambar. Menggambar secara bahasa dari bahasa Inggris adalah draw. Nah, dalam bahasa Inggris draw itu berarti menggores, sehingga dapat disimpulkan bahwa arti menggambar merupakan kegiatan ekspresi kreatif dengan menggores pada suatu media. Jadi dalam menggambar kalian nanti akan menggores, entah itu menggunakan pensil warna atau krayon pada suatu media. Apa sih objek menggambar flora, fauna, dan alam benda? Sudah jelas, karena namanya flora, fauna, dan alam benda, maka objeknya adalah flora. Di sini flora mencakup keseluruhan tumbuh-tumbuhan ya. Kalian juga pasti sudah mempelajarinya di pelajaran biologi. Nah, ini seperti contohnya adalah bunga rafflesia. Kalian juga bisa mengeksplorasi apa saja flora-flora yang dapat digunakan sebagai objek menggambar kalian. Kemudian adalah fauna. Nah, di sini adalah komodo sebagai contoh. Yang terakhir adalah alam benda. Apa itu alam benda? Alam benda itu adalah benda-benda yang ada di sekitar kalian, di rumah maupun di samping rumah atau di belakang rumah. Seperti contohnya ada gelas, ada juga kalian bisa menggunakan piring atau benda-benda lain yang ada di sekitar kalian, benda mati. Nah, dalam menggambar ada unsur-unsur rupa. Yang pertama titik. Nah, di sini titik merupakan unsur seni rupa yang paling sederhana. Kalian pasti sudah mengerti bagaimana bentuk titik itu, seperti pada contoh ini. Kemudian yang kedua ada garis. Garis ini merupakan perpanjangan dari titik. Jika kalian amati, garis itu merupakan teknik yang memanjang. Walaupun kalian sebenarnya pasti sudah mengetahui bagaimana bentuk garis itu. Seperti contoh ini ya, ada beberapa garis yang tegak lurus, garis miring, dan juga ada garis melengkung juga. Nah, yang ketiga ada ruang. Ruang di sini adalah kesan bagaimana objek yang kalian gambar itu memiliki volume. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, volume itu berarti memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga dalam ruang ini, bagaimana sebisa mungkin gambar kalian terkesan memiliki volume atau ruang. Ada unsur lagi yaitu warna. Pasti kalian juga sudah familiar atau sudah mengenal dengan unsur rupa ini. Nah, warna ini merupakan hasil tangkapan mata kalian dalam
dalam suatu objek yang terkena cahaya. Bagaimana mata kalian melihat, oh ini ada warna merah, ada warna kuning, ada warna biru yang terpantul dari cahaya. Nah, mengapa dari cahaya? Kalian amati saja, apabila ruangan gelap, kalian tidak akan melihat warna-warna, hanya gelap semua. Sehingga warna ini adalah pantulan dari cahaya. Kemudian selanjutnya adalah tekstur. Tekstur merupakan kesan yang ditimbulkan, kesan permukaan yang ditimbulkan dari gambar yang kalian buat. Nah, dalam menggambar, tekstur yang tercipta nanti akan maya atau tidak nyata. Sehingga jika disentuh halus, namun jika dilihat terlihat seperti kasar. Nah, ini contohnya seperti ini tekstur. Nah, untuk menciptakan tekstur, kalian menggunakan gelap terang. Nah, gelap terang ini merupakan bagaimana kesan pencahayaan yang didapat dari objek yang kalian amati. Kemudian kalian gambarkan sesuai dengan apa yang kalian lihat. Nah, ini ada bayangan, ada bagaimana sisi gelapnya, bagaimana sisi terangnya. Nah, dengan begitu kalian juga nanti akan menciptakan tekstur. Nah, yang terakhir ada bidang. Bidang di sini seperti yang sudah kalian ketahui di pelajaran matematika ya. Nah, bidang itu merupakan suatu bentuk datar. Nah, di sini ada lingkaran, persegi panjang, segitiga. Juga ada bidang-bidang lain yang tidak memiliki ukuran atau dinamakan bidang organis. Nah, di sini kita beranjak ke komposisi. Komposisi menggambar itu merupakan cara kalian menyusun objek yang akan kalian gambar. Nah, di sini ada 3 komposisi. Yang pertama komposisi simetris, yang paling kiri ini ya. Nah, di komposisi simetris ini objek yang kalian akan gambar disusun secara sama antara kanan, kiri, baik ukuran maupun bentuknya. Nah, yang selanjutnya ada komposisi asimetris. Di komposisi asimetris ini merupakan kebalikan dari komposisi simetris. Jika komposisi simetris kalian menyusun objek sama antara kanan dan kiri, nah di komposisi asimetris ini susunannya itu berbeda-beda. Namun kalian tetap memperhatikan bagaimana penyusunannya agar terlihat lebih indah. Kemudian yang terakhir ada komposisi sentral. Di komposisi sentral ini, objek yang kalian susun memiliki fokus di tengah, sehingga ada fokus benda utama yang ada di tengah, sehingga nanti otomatis gambar yang kalian hasilkan akan berfokus di tengah ini. Nah, setelah memahami bagaimana prinsip-prinsip menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang pertama ada prinsip perspektif atau pandangan mata sebenarnya. Nah, maknanya apa? Perspektif berarti bagaimana sudut pandang kalian dalam melihat suatu objek yang akan kalian gambar. Entah itu dari atas, dari samping, atau dari bawah. Nah, itu nanti kalian digambarkan sesuai dengan apa yang kalian lihat oleh mata. Yang kedua yaitu prinsip komposisi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di komposisi tadi ada komposisi simetris, asimetris, dan juga sentral. Nah, komposisi itu merupakan susunan atau tata letak objek yang akan kalian gunakan sebagai objek menggambar. Yang ketiga ada proporsi. Proporsi di sini merupakan kesesuaian bentuk antara objek yang asli dengan hasil gambar kalian nanti. Jadi bagaimana perbandingan antara kepala, kalau hewan berarti kepala, kaki, dan juga badannya itu sesuai antara yang kalian gambar dengan aslinya. Nah, kalau flora mungkin bagaimana kelopaknya, tangkainya, atau batang pohon, atau daunnya bagaimana perbandingannya, itu namanya adalah proporsi. Nah, yang keempat ada pencahayaan. Bagaimana pencahayaan
yang datang dari objek yang akan kalian gambar itu bisa kalian tiru atau kalian gambar dengan sesuai. Nah, dengan pencahayaan ini kalian menciptakan gelap terang, di mana bayangannya akan jatuh, dari mana cahayanya datang. Kalian harus memahami prinsip-prinsip ini. Nah, kemudian setelah memahami prinsip, kita akan memahami alat dan media menggambar. Nah, kalian sudah pasti mengenal alat yang satu ini, yaitu pensil. Nah, pensil sendiri memiliki beberapa tipe. Tipe H dan tipe B. Nah, di sini sebagai contoh ini tipe HB. Untuk kalian ketahui, tipe H itu merupakan tanda untuk mengetahui tingkat kekerasan suatu pensil. Nah, jika HB berarti ini seimbang antara H dan B. Karena H tadi adalah kekerasan, maka B adalah kelunakan. Jika semakin banyak H-nya, maka pensil yang kalian gunakan semakin keras dan hasil goresannya pun akan semakin tipis. Seperti contohnya ada 1H, 2H. Kemudian untuk B, jika semakin banyak B-nya, maka ujung pensil kalian semakin lunak, sehingga garis yang dihasilkan akan semakin tebal. Yang biasa kalian gunakan pasti adalah pensil 2B, namun sebenarnya ada banyak pensil bertipe B, seperti 4B bahkan hingga 10B. Nah, kemudian alat yang selanjutnya itu adalah penghapus. Nah, di sini penghapus seperti yang sudah kalian gunakan selama ini untuk menghapus goresan yang dirasa kalian kurang diperlukan. Kemudian bahan. Di sini bahan secara umum yang digunakan untuk menggambar adalah kertas, dan nanti kalian juga akan praktik menggambar menggunakan kertas juga. Kemudian untuk menciptakan gambar berwarna, kalian bisa menggunakan pensil warna. Nah, selain pensil warna, kalian juga bisa menggunakan krayon. Dan setelah mengetahui alat dan bahan, kita akan memahami bagaimana teknik menggambarnya. Nah, teknik ini merupakan bagaimana cara kita memanfaatkan alat yang kita gunakan. Nah, yang pertama ini ada teknik linear. Teknik ini memanfaatkan garis saja, garis untuk menggambar entah itu flora, fauna, dan alam benda sesuai objek yang kalian tentukan. Dalam teknik linear ini kalian bisa menggunakan pensil atau yang belum ada di contoh tadi seperti ballpoint atau drawing pen. Nah, hasil yang tercipta ini seperti contoh yang ada di samping ini, sehingga hasilnya itu hanya berupa garis-garis. Kemudian teknik selanjutnya adalah teknik arsir. Teknik arsir ini memanfaatkan garis-garis untuk menciptakan gelap terang. Kalau teknik linear tadi belum ada gelap terang, nah di teknik arsir ini sudah ada upaya untuk menciptakan gelap terang menggunakan goresan-goresan, baik itu sejajar, menyilang, terserah kalian ya. Nah, dalam teknik arsir ini kalian bisa menggunakan pensil. Pensilnya tentu saja disesuaikan karena beberapa ada tipe pensil tadi yang dipisahkan antara kode H dan B. Untuk menciptakan gelap terang yang semakin tebal atau semakin gelap, kalian bisa menggunakan pensil dengan kode B yang lebih besar. Selain pensil, kalian juga bisa menggunakan ballpoint ataupun pensil warna untuk menciptakan gambar berwarna. Ada teknik pointillis. Nah, di teknik pointillis ini kalian memanfaatkan titik-titik untuk menciptakan gelap terang. Nah, seperti contoh pada gambar ini ada gambar kucing. Gambar kucing ini disusun oleh titik-titik untuk menciptakan gelap terang. Semakin banyak titik yang kalian gunakan, maka hasilnya akan semakin gelap. Jadi kalian bisa mengatur di bagian mana titik akan lebih banyak ataupun lebih sedikit. Semakin terang, maka titiknya akan semakin sedikit yang kalian gunakan. Nah, untuk alatnya, kalian bisa menggunakan pensil. Selain pensil, kalian bisa menggunakan juga ballpoint, spidol, ataupun drawing pen. Selanjutnya ada teknik block.
Nah, di teknik blok ini kalian menggambar dengan satu warna untuk satu bidang. Nah, di sini ada kucing ya. Di sini kalian mewarnai dengan satu warna saja. Nah, di sini sebagai contoh ini adalah warna hitam. Jadi tidak ada unsur gelap terang di sini ya. Hanya satu warna saja. Kemudian yang terakhir ada teknik Dussel. Nah, di teknik Dussel ini sebenarnya mirip dengan teknik arsir, namun pada arsiran tidak ada kegiatan mendusel atau menggosok. Nah, di teknik Dussel ini arsiran yang sudah dibuat nantinya akan didusel atau digosok, baik itu menggunakan tangan ataupun alat bantu seperti tisu ataupun ketembat. Kalian bisa menggunakannya itu ya, alat bantunya. Nah, hasil yang diciptakan tentu saja akan lebih halus karena digosok. Berbeda dengan teknik arsir tadi, jika teknik arsir akan menghasilkan gambar yang teksturnya itu lebih kasar. Nah, dengan teknik Dussel ini teksturnya lebih halus. Kemudian setelah memahami teknik, kita akan memahami bagaimana prosedur dari menggambar alam benda. Nah, hal pertama yang harus kalian pahami yaitu dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda, kalian itu harus mengamati objeknya terlebih dahulu. Yang sudah saya katakan tadi, kalian kan sudah SMP, jadi tidak sama seperti SD dulu yang menggambar bebas. Di sini kalian harus memahami dulu, mengamati objek, bagaimana karakteristiknya, sehingga gambar kalian nanti akan lebih sesuai dengan objek asli. Setelah mengamati objek, kalian mengamati nih bagaimana bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Apakah bentuk dasarnya kotak, segitiga, atau lingkaran. Itu adalah bentuk dasarnya terlebih dahulu, memudahkan kalian dalam langkah selanjutnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat sketsa. Dari objek dasar tadi, berdasarkan pengamatan kalian selanjutnya membuat sketsa. Sketsa ini bisa kalian buat dengan pensil yang tipis ya. Boleh menggunakan pensil berkode H, ataupun jika tidak ada, kalian bisa menggunakan pensil 2B biasa. Namun garis yang kalian gunakan itu hanya tipis-tipis agar nanti bisa dihapus dengan mudah jika ada kesalahan. Kemudian prosedur selanjutnya yaitu memberikan gelap terang, baik hitam putih ataupun berwarna. Nah, dalam memberikan gelap terang ini kalian bisa menggunakan beberapa teknik sebelumnya seperti teknik arsir, pointillis maupun Dussel yang ada gelap terangnya ya. Kalau linear dan blok tadi kan tidak ada gelap terang. Kemudian selanjutnya yaitu memberi detail dan latar belakang. Setelah gelap terangnya selesai, nah di sana kan bentuk dari objek yang kalian gambar itu udah terlihat. Selanjutnya yaitu memberikan detail, entah itu ada, misal kalian menggambar buah, ada sedikit cuilan atau sedikit noda yang ada pada buah itu, kalian bisa menggambarkannya. Kemudian selain itu kalian juga bisa menambahkan latar belakang, tidak polos saja ya, karena dengan menambahkan latar belakang kalian juga bisa mengetahui bagaimana bayangan itu jatuh. Dan nah, ini ada contoh prosedur ya. Yang pertama tadi mengamati dulu, ini ada gambar bebek. Nah, setelah mengamati, kalian ini menentukan bentuk dasarnya. Di sini bentuk dasarnya oval. Nah, ini ada prisma juga. Kemudian kalian buat sketsa. Setelah kalian buat sketsa, kalian beri warna atau gelap terang. Nah, di sini untuk memperkaya pengetahuan kalian, silakan kalian mengerjakan soal ini. Soal ini bisa kalian screenshot ataupun catat, silahkan. Ada 5 soal ya, ini 1 sampai 3. Kalian akan menganalisis gambar ini.
silakan dicatat atau screenshot. Kemudian soal yang kelima, analisis gambar lagi. Ini ada gambar kuda. Nah, untuk ketentuannya kalian akan mengerjakannya di kertas, ditulis manual. Kemudian nanti hasil jawaban kalian difoto atau di scan boleh, kemudian kirimkan ke link ini dengan format kelas, nama, kemudian presensi. Oke, itu materi kita pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan. Semoga pandemi ini segera berakhir ya. Saya harap pembelajaran kali ini bermanfaat, dan jangan lupa mengerjakan soal tadi agar pengetahuan kalian semakin luas. Nanti pengumpulan jawaban paling lambat berarti hari Senin ya. Saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.